dan kita diam di rumah saja gitu karena kita takut untuk keluar dan nggak dapat informasi dari mana-mana karena kota tuh benar-benar kacau dan orang lewat depan rumah. Konflik paling mengerikan di tanah air. Sejumlah kerusuhan dan konflik pernah mewarnai sejarah pahit di tanah air Indonesia. Bahkan karena konflik tersebut, banyak menelan korban jiwa. Ya, pada tahun 90-an hingga 2000-an, Indonesia diguncang prahara yang dilatar belakangi suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, berikut ini kita telah rangkum sederet konflik paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia, versi Celeb on News Viral. Tragedi di Tanah Dayak Sampit versus Madura tahun 2001. 21 tahun silam, Indonesia pernah diguncang kerusuhan paling mengerikan yang tak bisa dilupakan. Konflik yang pecah pada tanggal 18 Februari 2001 itu ketika dua kubu dari suku Madura dan Dayak saling serang. Penyebabnya diduga akibat adanya suku Dayak yang dibunuh oleh suku Madura yang menetap di sana. Akibat tragedi ini pun lebih dari 500 jiwa meninggal dunia, di mana 100 diantaranya kepalanya dipenggal oleh suku Dayak. Banyak suku Madura yang memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Namun tak sedikit pula yang masih tetap bertahan di sana, lantaran bingung harus bekerja apa. Ya pasti semuanya kita panik ya, karena kan tujuan kita kan nggak bakal tahu gitu ke depannya seperti apa, dan ternyata pas kita sampai di sana ada kekacauan hebat dan kita diam di rumah saja gitu karena kita takut untuk keluar dan nggak dapat informasi dari mana-mana karena kota tuh benar-benar kacau dan orang lewat depan rumah kita juga bawa senjata tajam dan segala macam gitu. Jadi kita memilih berdiam diri di rumah dan akhirnya keesokan harinya atau beberapa hari selanjutnya setelahnya kita pergi dari desa itu, pergi dari Sampit. Neraka di Poso tahun 1998. Poso juga bak neraka di tahun 98, di mana kerusuhan ini dipicu oleh masalah agama. Ya, dua agama besar, Islam dan Kristen, saling adu kekuatan dan merasa benar. Konflik berawal dari masalah sepele. Kala itu bulan Ramadan, ada seseorang yang sedang mabuk membacok salah seorang warga yang berbeda agama di halaman sebuah masjid. Karena pihak berwajib tidak cepat mengantisipasi masalah tersebut, maka kerusuhan pun berbuntut panjang. Mereka yang berbeda agama pun saling serang dan saling bunuh dengan mengatasnamakan Tuhannya masing-masing. Tetapi tetap saja tindakan tersebut keji dan biadab. Warga yang beragama Islam merasa ketakutan dan beranggapan jika Laskar Kristen akan menghabisi mereka semua. Begitupun juga sebaliknya, tak sedikit dari mereka yang merasa takut pun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pada waktu itu mengalami keadaan yang tidak bisa ditoleransi, bahwa umat Islam dalam keadaan tertimpa musibah seperti itu. Kemudian orang-orang yang bertahan pada waktu itu diantaranya ada wanita yang menurut saya tidak mungkin wanita melakukan perlawanan. Tapi ada 3 orang janda yang merasa bahwa saya di sinilah saatnya saya Ustaz membaktikan diri saya dalam agama ini supaya saya juga dibilang ada andil saya dalam agama. Maka mereka juga pada waktu itu berjuang bersama-sama. Konflik antar etnis Mei 1998. Penghujung era Orde Baru, Indonesia juga sempat diguncang oleh konflik etnis yang sadis, dipicu oleh krisis moneter dan keruntuhan kekuatan Presiden Soeharto.
Kerusuhan yang terjadi di bulan Mei tahun 1998 silam ini membuat perpecahan etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Warga-warga pribumi yang marah menjarah dan membakar semua aset milik Tionghoa. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan tindak kekerasan seperti pemerkosaan terhadap wanita. Bahkan mereka pun tak segan-segan membunuh. Kami pergi ke lokasi itu, dan ketika sampai di sana, kami sungguh sangat terkejut karena yang terjadi memang menemukan bahwa memang terjadi perkosaan di daerah Jembatan 3, di Pluit, dan di Jakarta Timur. Konflik agama di Ambon tahun 1999. Hampir sama seperti di Poso, kerusuhan di Ambon juga dipicu oleh hal sepele. Kala itu seorang pemuda Muslim Bugis meminta uang kepada salah seorang Kristen asal Mardika Ambon. Namun pemuda tersebut enggan memberikannya. Dan terjadi pertikaian hingga pemuda tersebut membawa parang untuk membunuh. Bukannya cepat diamankan, masalah ini justru melebar hingga memecahkan konflik antar agama di Ambon. Mereka pun saling serang dan adu kekuatan. Saya nggak bisa lupakan ya peristiwa itu. Peristiwa yang berdarah. Itu seperti kepala dipenggal, korban-korban yang diangkat dari daerah mana itu dievakuasi. Itu saya saksikan dan di situ saya cuma bisa memang ambil gambar di situ ya. Saya nggak bisa turun ke medan tempat konfliknya langsung, saya nggak berani. Mitos hewan yang dianggap pembawa rezeki. Pemirsa, memelihara hewan selain sebagai sebuah hobi, ternyata juga memiliki sisi lain yang menarik untuk dibahas. Ya, di era modern seperti saat ini, sebagian orang menganggap memelihara suatu binatang dapat memelihara keberuntungan. Bisa dibilang pemirsa, hewan-hewan tersebut dinilai mampu membawa rezeki melimpah hingga memberikan aura positif. Dan inilah deretan hewan yang dianggap sebagai pembawa rezeki dan keberuntungan. Ikan lohan. Nama ikan lohan tentunya sudah tak asing. Harganya cukup tinggi karena keunikannya dan dipercaya sebagai salah satu jenis hewan peliharaan yang dapat membawa keberuntungan si pemilik. Namun tahukah pemirsa, asal-usul mengapa mitos tersebut banyak tersebar di kalangan pencinta hewan? Tak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Konon ikan lohan pertama kali muncul dikatakan sebagai pembawa hoki di negara Tiongkok. Nama lohan sendiri memiliki arti sebagai dewa pelindung. Orang Taiwan menganggap bahwa dahi yang menonjol adalah sumber keberuntungan. Tak sedikit orang yang berlomba-lomba untuk pelihara ikan ini. Di Indonesia sendiri ikan lohan baru dikenal sejak tahun 1993 dan langsung diburu peminat. Wow guys, arwana 40 tahun ada di dekapan gue. Ya Allah, ini berat banget dan tebal banget. Alhamdulillah mimpi gue terwujud. Bisa memegang arwana 40 tahun. Ikan arwana. Hewan selanjutnya adalah ikan arwana. Ikan ini adalah jenis ikan yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Ukurannya yang besar, warnanya yang indah maupun makanannya yang tidak biasa memang membuatnya unik dibanding ikan lain. Arwana adalah sebutan umum dari famili ikan air tawar. Ciri khas arwana adalah bagian moncong yang menghadap ke atas serta tubuhnya yang memanjang bahkan sampai 1,2 meter. Mereka memiliki keunikan yakni di bagian bawah mulutnya, sehingga bisa disebut lidah bertulang. Arwana ini merupakan jenis ikan yang banyak dicari untuk dipelihara. Kabar yang menyebutkan ikan arwana paling mahal bisa mencapai 5 miliar rupiah. Wow, fantastis! Ayam jago. Di Indonesia, khususnya di dataran tanah Jawa, ayam jago merupakan hewan yang sangat dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Konon semakin keras suara ayam jago, semakin banyak kebahagiaan dan keberuntungan yang didapat si pemeliharanya. Meski semua ayam jago dipercaya mendatangkan rezeki, namun ada satu jenis yang sangat populer,
adalah jenis ayam ketawa. Ayam ketawa sendiri merupakan hewan asli Indonesia, tepatnya berasal dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ayam ini disebut ketawa karena bunyi memiliki suara kokok yang sangat khas, mirip dengan suara tertawa manusia. Dan harganya jangan ditanya pemirsa, pastilah harus merogoh kocek yang sangat dalam. Kura-kura. Kura-kura dalam ilmu Feng Shui atau kepercayaan di Cina merupakan salah satu hewan yang melambangkan unsur air. Unsur dari arah utara ini melambangkan salah satu kekuatan dan umur yang panjang. Bahkan dilambangkan sebagai simbol suatu keabadian. Bagi warga asli Nigeria, kura-kura dianggap sebagai lambang keberuntungan dan memiliki kekuatan untuk membawa kebahagiaan. Sementara itu dalam kepercayaan umat Hindu, Dewa Wisnu memiliki avatar bernama Kurma, yakni kura-kura yang datang membantu para dewa untuk keabadian. Bahkan artis Irfan Hakim mempunyai kura-kura seharga mobil Alphard. Wah, bukan main Sultan Irfan. Burung perkutut. Para leluhur yang berdasarkan Primbon Jawa menyebut burung perkutut memiliki energi positif yang besar. Bagi masyarakat pencinta burung, mereka wajib memelihara salah satu dari 5 jenis burung perkutut yang bisa mendatangkan uang dan kekayaan, yakni burung perkutut Songgoratu. Burung ini mampu menelan energi negatif yang datang di rumah pemiliknya. Keistimewaan lainnya bisa menarik kekayaan dan harta benda. Kemudian ada pula burung perkutut cemani, memiliki ciri-ciri bulu yang berwarna hitam. Burung perkutut jenis cemani bisa dikatakan sebagai raja burung perkutut. Gue sih percaya nggak percaya ya, tapi balik lagi ke mindset kita gitu. Contohnya aja senior gue kan, Bang Tukul Arwana, ya kan, dia jangankan melihara, dia pakai nama Arwana, beruntung sampai sekarang. Terus juga kayak Bang Irfan Hakim, melihara binatang banyak banget di rumahnya, rezekinya makin lancar.